Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik MPLS tahun 2020 yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Karisma Nusantara. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga hari ini kalian bisa diberikan kenikmatan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Ani Marliantini SPD. Ibu bertugas di SMK Karisma Nusantara dari tahun 2012 sebagai guru mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu diberikan kesempatan kepada kalian walaupun tidak secara tatap muka secara langsung, tetapi ini melalui video virtual, dan Ibu diberikan materi yaitu tentang sadar hukum. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu sadar hukum. Nah, karena materi sadar hukum itu sebetulnya sudah kalian pelajari tatkala kalian dari SD juga SMP. Dan Ibu akan mengingatkan kembali apa itu sadar hukum. Sadar itu artinya merasa, tahu, dan mengerti suatu keadaan. Yang keduanya adalah hukum. Hukum, apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang memuat norma dan sanksi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, sadar hukum artinya mengerti adanya suatu peraturan agar terjadinya hidup damai. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam sadar hukum. Sadar hukum ada 4 macam. 1. Kesadaran keluarga. 2. Kesadaran di lingkungan sekolah. 3. Kesadaran di lingkungan masyarakat. 4. Kesadaran di berbagai bangsa dan negara. 1. Di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga harus bisa mentaati dan menyadari tentang adanya hukum-hukum yang berlaku di keluarga. Dengan cara apa kita menyikapinya atau melaksanakan peraturan yang berlaku di dalam keluarga. Contohnya, 1. Menjaga nama baik keluarga. Bagaimana cara menjaga nama baik keluarga? Yaitu kita melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga, mentaati peraturan-peraturan yang ada di keluarga. Yang keduanya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Contohnya, mendengarkan nasihat orang tua. Misalkan kalian membuat kesalahan, lalu orang tua itu menceramahi kita. Nah, itu harus didengarkan. Kalian jangan mengeyel-ngeyel. Yang ketiganya adalah mematuhi peraturan keluarga, karena setiap keluarga akan beda-beda peraturannya. Misalnya, kalian ada peraturan harus bangun jam 5. Keluarga lagi ada yang harus bangun jam 4. Ada lagi peraturannya harus tidur jam 9 malam. Terus hanya menggunakan HP sampai jam 8 malam. Sesudahnya HP disimpan. Nah, itu adalah berupa aturan-aturan yang ada di keluarga. Itu semua harus ditaati. Yang keempatnya adalah menjalankan tugas-tugas anggota keluarga. Sebagai ayah adalah tugasnya mencari nafkah, juga mendidik kalian. Misalnya sebagai ibu juga adalah mendidik anak-anaknya, dan adalah tugas kalian adalah mematuhi peraturan dan mendengarkan nasihat orang tua. Misalnya juga adalah pembagian kerjanya. Kalian pagi-pagi harus menyapu. Nah, itu harus dilaksanakan. Itu adalah
contoh-contoh atau sikap-sikap yang harus dilaksanakan di peraturan keluarga. Yang keduanya adalah di lingkungan sekolah. Sadar hukum di lingkungan sekolah bisa dilaksanakan dengan sikap-sikap. 1. Menjaga nama baik sekolah. Bagaimanakah cara menjaga nama baik sekolah? Berarti kalian bisa mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Yang keduanya juga adalah memakai seragam. Itu termasuk juga peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah mungkin bagi laki-laki tidak berambut panjang, juga tidak merokok di lingkungan sekolah. Bagi perempuan mungkin tidak memakai lipstick atau tidak memakai pakaian yang ketat. Nah, itu adalah mungkin salah satu tata tertib nanti yang akan disampaikan oleh kesiswaan kepada kalian ya. Yang keempatnya adalah mengikuti upacara dengan hikmat. Tidak hanya kalian berdiri 1 jam di lapangan, tetapi kalian celoteh-celoteh, tengok kiri, tengok kanan atau cengengesan. Tetapi di sini adalah kalian harus mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kelimanya adalah kalian menghormati guru. Yang terakhir adalah tidak membuat resah di sekolah. Contohnya berkelahi atau taburan atau juga bullying terhadap adik-adik kelas kalau kalian sebagai senior. Bisa juga kalian melakukan pemalakan terhadap teman kalian. Itu adalah salah satu contoh perbuatan yang meresahkan di sekolah ya. Terus ya, sadar hukum yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Apa saja? Yang pertama adalah menjaga nama baik masyarakat atau menjaga nama baik lingkungan. Yang keduanya adalah mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang ketiganya adalah menghargai dan menghormati tetangga. Yang keempatnya adalah kerja bakti. Kita harus melakukan kerja bakti. Ada pengumuman di masjid, kita segera melakukan kerja bakti. Maka kita sama-sama. Oh, udah kita ada pemikiran nih, kan itu bukan buruan saya, bukan halaman saya. Nah, pemikirannya kita seperti itu. Kita jangan egois, sama-sama. Nah, kita bersama-sama melakukan kerja bakti. Yang terakhir adalah menjaga keamanan. Nah, dengan cara apa? Kalian sebagai pelajar menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, diantaranya adalah tidak membuat keonaran, tidak membuat kericuhan, misalnya dengan mabuk-mabukan atau berkelahi dengan teman kalian. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah sadar hukum berbangsa dan bernegara. Apa saja yang harus dilakukannya? Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam atau menjaga kelestarian lingkungan kita. Dengan cara apa? Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Yang keduanya adalah tidak membuang limbah sembarangan. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar kita. Yang keduanya adalah bagi kalian yang telah berusia 18 tahun, mungkin kalian harus sudah wajib memiliki KTP. Dan kalian yang ketiganya adalah kalau kalian punya motor, maka kalian harus memiliki SIM. Nah, itu ya. Terus mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku di bangsa dan negara. Misalnya peraturan lalu lintas. Nah, itu ya, itu adalah salah satu mematuhi peraturan hukum. Nah, salah satunya adalah peraturan lalu lintas.
Berarti patuhi aturan lalu lintas. Di antaranya kalian harus memiliki SIM. Yang keduanya kalian harus memakai helm. Nah, yang ketiganya kalian harus mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah salah satu contoh kesadaran di bidang hukum. Selain 4 macam sadar hukum yang kita lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara, ada juga kesadaran hukum di lingkungan sehari-hari. Apa saja kesadaran hukum di lingkungan sehari-hari? Di antaranya adalah tidak mencuri. Nah, yang keduanya adalah memeras. Contohnya, tidak memeras atau memalak kepada teman-teman kita. Dari pemaparan tentang kesadaran hukum yang telah Ibu paparkan tadi, kalian tidak hanya mengerti tentang kesadaran hukum saja, atau kalian mengerti tentang macam-macam kesadaran hukumnya saja, tetapi kalian harus dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di lingkungan bangsa dan negara. Karena yang susah itu bukan menghafal, bukan mengertinya, bukan menghafalnya, tetapi pengaplikasiannya yang susah itu. Nah, di sini kalian harus diniatkan dulu dalam hati, disadarkan dulu di dalam hati, dan dimengerti bahwa hukum itu sebenarnya harus disimpan di dalam hati dan disimpan di dalam diri sendiri. Untuk apa hukum itu? Untuk apa sadar hukum itu dipelajari? Agar kalian hidup damai, agar kalian hidup tentram, agar kalian hidup aman. Dan kita akan terhindar dari masalah-masalah hukum. Itu gunanya kalian mempelajari tentang sadar hukum. Nah, mungkin sekian saja pemaparan dari Ibu tentang sadar hukum, dan Ibu titipkan dari pemaparan Ibu tadi kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum diakhiri, kalian nanti ada tugas ya dari Ibu. Tugasnya adalah menyebutkan salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Nah, jadi tugasnya adalah sebutkan salah satu pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Kalian menganalisisnya terlebih dahulu, mengapa terjadi pelanggaran hukum tersebut. Bisa dimengerti? Dianalisis dulu apa penyebabnya. Nah, nanti kalian bagaimana solusinya agar pelanggaran hukum itu bisa diatasi. Kalian dianalisis apa penyebabnya, terus pelanggarannya apa, penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Nanti kalian tulis di modul kalian yang telah diberikan oleh kakak-kakak kelas kalian. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.